Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Oktavianisa Ian, NIM 2010417270. Mahasiswa jurusan Manajemen semester 3 kelas E daerah. Video ini dibuat untuk ujian akhir semester Manajemen Operasi 1, dosen pengampu Adi Mursalin SEME. Baiklah, saya akan menjawab soal bagian A nomor 1. Berapa kali saudara hadir kuliah melalui Zoom? Yaitu 6 kali. Apa-apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi 1? Sebutkan dan jelaskan. Yaitu mengenai manajemen operasional, strategi operasi, manajemen persediaan, supply chain management, supply chain strategi, dan just in time. Apa tugas terstruktur yang Anda buat? Tugas yang telah saya buat ialah membuat video untuk tugas UTS. Kenapa Anda harus belajar manajemen operasi 1? Karena manajemen operasi memberikan cara pandang yang sistematis dalam melihat proses dalam organisasi. Kita juga dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Selanjutnya kita masuk ke bagian B. Nomor 1, silahkan buka link berikut ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya. Nomor 2, setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi-materi apa saja yang dapat Anda pelajari, sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Salah satunya ialah tentang manajemen produksi. Manajemen produksi adalah suatu proses menyusun proses perubahan bahan baku menjadi produk atau barang atau layanan atau jasa yang diinginkan sehingga mereka memiliki nilai jual. Selain itu juga tentang sejarah manajemen operasi, di mana manajemen operasi sebenarnya telah ada sejak manusia mulai memproduksi barang dan jasa. Asal mula manajemen operasi dapat ditelusuri sejak awal peradaban manusia. Soal nomor 3, ada berapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut? Video-video yang Anda tonton tersebut berbicara mengenai apa dan siapa pembicaranya? Dan manfaat apa yang Anda dapat memperoleh dari menonton video-video tersebut di atas? Setelah membuka link tersebut, terdapat 73 video dan diantaranya tentang pengertian manajemen operasi oleh Budi Harsanto, Iqbal Satyanegara MSI, Rahmat Hidayat, terus tentang strategi operasi oleh Dr. Hamdan ME, tentang perencanaan produksi, perencanaan fasilitas, kemudian tentang rencana pemasaran oleh Yunida Paramita, tentang perencanaan SDM oleh Sandy Noviko, tentang manajemen strategi oleh Aditya Rahman, tentang produktivitas dan produksi oleh Roy, Hendy, dan Bagas, tentang 3 prinsip meningkatkan produktivitas oleh Andrew Hochschild, tentang cara menghitung jumlah pekerja dan waktu kerja oleh Bu Guru Anik, tentang pengukuran produktivitas oleh Riwayadi SEMBA, kemudian tentang metode peramalan permintaan oleh Astri Ayu Purwati, kemudian tentang manajemen operasi peramalan, tentang exponential smoothing, dan kemudian tentang kapasitas produksi oleh Agung Nugroho. Soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan karena mengantisipasi kekurangan persediaan
mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran, menjamin lancarnya proses produksi. Apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? Just in time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Manfaat just in time yaitu mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, mengurangi ruangan dan gudang untuk menyimpan, mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi, mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan. Pertanyaan nomor 6. Sebutkan dan jelaskan metode-metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Metode peramalan atau forecasting terdiri dari metode kualitatif dan kuantitatif. Peramalan secara kualitatif maksudnya adalah peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif. Sementara, peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Karena sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang, dan untuk membuat sebuah keputusan yang tepat. 7. Bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawab dengan landasan teori. Cara meningkatkan produktivitas kerja menurut Siagian tahun 2011 yaitu 1. Perbaikan terus-menerus, 2. Peningkatan mutu hasil pekerjaan, 3. Pemberdayaan sumber daya manusia. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba cari artikel tersebut di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan, penerimaan, penyimpanan dan keluaran dari suatu unit. Fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya. Kapasitas produksi menentukan berapa jumlah permintaan yang harus dipenuhi dengan menggunakan fasilitas produksi yang ada. 9. Apa kesan Anda mempelajari manajemen operasi 1 secara daring dan manfaat apa yang Anda peroleh belajar manajemen operasi 1? Perkuliahan daring sangat membantu dan mempermudah mahasiswa mendapatkan materi pada saat pandemi seperti ini, terutama untuk perkuliahan manajemen operasi yang melakukan daring secara komunikasi dua arah, sehingga memudahkan mahasiswa untuk lebih mengerti. Dan pada perkuliahan manajemen operasi, mahasiswa dapat secara aktif menggunakan pendapat selama daring berlangsung, sehingga banyak ilmu yang kami dapatkan karena manajemen operasi memberikan cara pandang yang sistematis dalam menentukan proses dalam suatu organisasi dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Demikianlah jawaban dari saya. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih.